Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imut. Pengisi suara Eve. Bagian 74. Hari Bahagia. Selamat mendengarkan. Setelah menghabiskan waktu sore yang berujung pada acara kolega, kini di dalam kamar itu penuh dengan desahan keduanya. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun sepertinya mereka masih asik bermain panas di atas ranjang mereka. Hingga selesai pada klimaks keduanya, Leon membenamkan wajahnya di ceruk leher Kinara, memberikan kecupan sesekali. Terima kasih sayang. Lirihnya pada gadis yang hanya bisa tersenyum tipis setelah melayani sang suami. Sementara Leon berusaha mengatur nafas yang masih tersengal-sengal. Barulah dia menurunkan tubuhnya itu tidur dengan posisi miring, memeluk sang istri yang terlihat lelah karena 2 kali permainan di malam itu. Kinar memejamkan matanya, merasa nyaman berada pada posisinya. Mas Tara. Iya. Pria tadi itu siapa? Tanya Kinar masih memejamkan matanya. Sementara sang suami hanya diam saja. Ia sama sekali tak ingin menjawab pertanyaan Kinar. Mas Tara. Tidak penting aku menjawabnya sayang. Memeluk lebih erat lagi. Kenapa? Aku penasaran mas. Dia hanya pria jahat dari masa lalu. Sudah, lupakan saja. Lebih baik kita bebersih. Leon beranjak lalu meraih jubah mandi yang teronggok di lantai. Memakaikannya pada Kinar, lalu memakai miliknya sendiri. Kinar pun turun dari ranjang itu. Terasa lututnya amat gemetar. Hal itu sepertinya selalu terjadi setelah dirinya melayani sang suami. Leon pun terkekeh. Kau kenapa? Seraya mendekati Kinar. Jangan tanya kenapa, sudah tahu kan apa sebabnya. Aku berasa nenek tua. Nenek tua yang cantik. Meraih tubuh Kinar dan menggendongnya. Mas, kau keterlaluan. Kinar memukul bahu Leon pelan. Pria itu pun hanya terkekeh seraya membawanya menuju bilik kamar mandi. Kalau sekali lagi, bagaimana? Ledek Leon. Apa katamu? Turunkan aku saja mas. Lebih baik kita bebersih sendiri-sendiri saja. Kinar mengayun-ayunkan kakinya minta diturunkan. Terlambat, kita sudah masuk zona terlarang. Leon menutup pintu bilik kamar mandi. Sementara Kinar masih meronta manja di dalam kamar mandi itu. Berbarengan dengan suara gemericik air dan tawa Leonard di sana. Namun tenang saja, mereka hanya bebersih kok. Hari sudah berganti. Setelah menikah ulang tadi pagi, tiba masanya acara resepsi yang digelar mewah di salah satu gedung hotel milik Dewantara. Beberapa tamu undangan pun memenuhi bangku-bangku mereka. Terlihat riuh para tamu yang terpesona melihat langkah Kinara di atas karpet merah menuju altar pelaminan. Gadis itu menggunakan baju dengan tipe bahu terbuka dan rambut yang disanggul indah dengan buket bunga di tangannya. Leonard menoleh, seraya tersenyum melihat sang istri benar-benar terlihat cantik malam ini. Ia pun mengulurkan tangannya ke arah Kinar, yang saat itu diterima gadis itu dengan meletakkan tangan kanannya di atas telapak tangan Leon. Ia pun menariknya pelan hingga tubuh Kinar menghambur ke pelukannya, lalu melingkari pinggang itu dengan tangan kirinya. Kau cantik sekali sayang. Kau pun tampan mas, sangat. Leonard membalas pujian itu dengan kecupan di bibir sang istri. Hingga semua tamu undangan riuh, merasa meleleh dengan pemandangan di depan mereka. Hingga serangkaian acara demi acara pun berlangsung. Tiba saatnya acara pelemparan bunga pengantin. Kinar dan Leon melempar bunga itu dengan posisi membelakangi, di mana semua gadis sudah berkumpul di depan panggung pelaminan, menunggu bunga itu terarah pada mereka. Hingga hitungan ketiga, bunga pun dilemparkan keduanya ke belakang. Entahlah, karena Ivan berada tidak jauh dari kerumunan para gadis itu, bunga itu pun terlempar jauh dari para kerumunan gadis dan mengenai kepala Ivan, sehingga pria itu meraihnya. Kinar menutupi mulutnya yang terbuka saking senangnya bahwa bunga itu didapatkan oleh Ivan. Hal yang sama juga dirasakan oleh Leon yang justru tertawa di sana. Sayangnya Dayu tidak bisa hadir dalam acara tersebut karena ia sedang mendampingi salah seorang pasien yang tengah menjalani operasi sesar di rumah sakitnya. Ivan tersenyum tipis saat mendapati bunga itu. Ia pun teringat gadisnya
dan berharap itu adalah suatu hal baik yang akan terjadi untuk hubungan mereka berdua. Hingga setelah acara selesai, Leonard dan Kinar langsung terbang malam itu juga ke Paris menggunakan jet pribadi guna berbulan madu, sementara Ivan diberi masa libur selama Leonard berbulan madu di negara Eiffel tersebut. Pukul 10 malam setelah selesai mengurus semua, Ivan pun membawa laju mobilnya menuju rumah sakit tempat Dayu bekerja. Dan menunggunya keluar, duduk di depan kap mobil itu. Hingga tak lama, gadis yang ia tunggu keluar dengan girangnya. Dadar! Stop! Seru Ivan. Gadis itu pun refleks menghentikan laju kakinya, tepat 1 meter di depannya. Ivan pun melemparkan bunga itu padanya yang langsung ditangkap oleh Dayu. Dadar, kau membelikan aku bunga? Ya ampun, sweetnya. Itu aku mau di tong sampah, jadi jangan berlebihan. Apa? Kenapa? Aku hanya sayang. Nona muda membuang bunga itu, jadi aku ambil saja. Kau bilang apa tadi? Nona muda membuangnya. Tersenyum jahil, ia pun mengangkat bunga di tangannya, memutar-mutar lalu tersenyum lagi. Ini kan bunga pengantin. Kau ikut dalam kerumunan para gadis saat prosesi lempar bunga berlangsung ya? Hei, siapa yang melakukan itu? Ini buktinya kau mendapatkan bunga pengantin ini. Dadar. Hendak memeluk, namun jari telunjuk Ivan sudah menahan keningnya. 1 meter. Serunya sembari mendorong kening itu. Hai, sweetnya kau mengambilkan bunga ini untukku. Jangan GR, sudi sekali aku melakukan itu untukmu. Sudilah, buktinya kau mendapatkan ini. Dan lagi jauh-jauh dari Hotel Dewantara ke sini hanya sekedar memberikan ini pada aku. Ya ampun Ivan, Hendak memeluk lagi, namun lagi-lagi ditahan kening itu oleh Ivan. Ia pun merebut bunga di tangan Dayu. Menyesal sekali aku memberikan bunga ini padamu. Memukul kening Dayu dengan itu lalu beranjak. Hei, kau mau kemana? Itu bunga mau kau apakan? Berjalan di belakang sekretaris Ivan. Mau kubuang. Apa? Hei, jangan Ivan. Lebih baik ku buang saja. Ivan, berikan itu, berikan padaku. Jangan kau buang. Hendak meraih bunga di tangan Ivan, namun pria itu sudah mengangkatnya tinggi-tinggi. Pendek, cebol. Ledek Ivan datar tanpa senyum. Is, berikan tidak bunga itu. Melompat-lompat sementara Ivan masih pada posisinya. 1 tangan terangkat tinggi, satunya lagi tergendong di belakang. Cih. Umpat Dayu, ia pun putar otak hingga akhirnya melompat guna meluncurkan kecupan di bibir Ivan yang sukses membuat pria itu pun mematung dan bunga di tangannya terjatuh. Melihat bunga itu terjatuh, Dayu pun segera memungutnya. Akhirnya aku dapatkan. Aku cerdik bukan? Hei, apa yang kau lakukan? Menarik telinga Dayu. Apa? Sakit Ivan. Siapa yang menyuruhmu melakukan itu? Maafkan aku. Semakin ditarik kencang telinga itu. Ku beri hukuman kau. Besok apa kau free? Iya, lepas sakit. Dayu masih merasakan panas di telinganya itu. Bagus, ku tunggu di gedung Fakultas Kedokteran, Universitas X, jam 10 pagi. Hah? Apa? Kau tahu aku tidak suka mengulangi kata-kata aku kan? Iya, gedung Fakultas Kedokteran Universitas X jam 10. Oke, lepas, sakit. Masih berusaha melepaskan tangan Ivan. Bagus, kutunggu besok, jangan telat ya. Melepaskan jewerannya lalu melenggang pergi. Dayu pun mengusap-usap telinganya yang terasa panas. Dasar pria menyebalkan. Entah mengapa aku memujanya sekali. Tunggu, dia mengajakku kencan besok. Ia masih mengamati pria itu yang mulai masuk ke dalam mobil. Hei, dia mengajakku kencan. Wah, mesti mandi bunga kantil ini agar peletku bekerja. Ia pun melambaikan tangannya ke arah mobil Ivan yang mulai melaju pergi. I love you, Dadar. Sampai jumpa besok hari. Seru gadis itu. Sementara yang di dalam mobil tengah tersenyum kepadanya melalui kaca spion. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.